Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 2 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita sudah memasuki ini minggu pertama di bulan Juli. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita butuh Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita hancur. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dekat Allah saja kita merasa aman, tenang. Dalam Mazmur 62, 2 dan 3. Oleh karena mari kita hari, tiap saat kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan bersihkan hati, karena Tuhan lihat hati kita. Tema firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema bersihkan hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Jadi intinya hati kita penting, kita perlu jaga. Kalau firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penting kita harus jaga hati kita dengan firman Tuhan. Paskal berkata, di dalam hati manusia terdapat kekosongan, tidak bisa diisi dengan siapapun selain dengan penciptanya. Itu firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau jaga hati kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang sanggup menguruskan hidup kita. Dan asal kita mau taat, supaya kita menjadi anak Tuhan yang dibentuk sama Tuhan. Surga tempat orang yang kudus, bukan orang yang najis. Orang kudus adalah orang yang hatinya mau dibentuk sama Tuhan. Mau dibentuk sama Tuhan. Kalau kita punya sifat rendah hati. Kalau sifat rendah hati, maka kita memiliki sifat taat. Karena orang taat adalah orang rendah hati. Orang tidak mau dibentuk adalah orang yang sombong, orang tinggi hati, tidak mau taat. Seperti bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Mari kita nanti saya mau baca, supaya kita senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Supaya hari-hari, waktu yang kita jalani, jangan pergunakan menurut keinginan daging kita. Jangan hidup menurut keinginan manusia. Jangan hidup menurut kehendak daging. Jangan hidup menurut keegoisan kita. Jangan pernah menjadi orang yang egois. Tapi belajar kita rendah hati, mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian ini. Ini menjadi kesukaan saya, ini pujian putih dan bersih. Saya minta sama Tuhan supaya hati saya dibersihkan. Hati Bapa juga bersih, jauh dari segala kejahatan, tapi diisi dengan firman Tuhan, sehingga hari-hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Kita sama Tuhan. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Basuhlah Tuhan dosaku dalam darah-Mu yang suci. Amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagi-Mu. Basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tidak bersih, amin, haleluya, bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, menanggung banyak sengsara. Amin, haleluya. Diberi nyawanya ganti
hatiku hingga ku dapat selamat. Masukkanlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa. Amin. Haleluya. Sucikanlah hatiku Yesus, jadikan hamba kabar-Mu. Haleluya. Hingga berkenan pada Tuhan Yesus dan berbuah dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1, saya membaca ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Putih dan bersih. Haleluya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kirmisi, seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan Yesus. Marilah kita cinta Yesus, hiduplah dalam firman Tuhan. Jangan ikuti kedagingan, pimpinlah ya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Putih dan bersih. Amin. Haleluya. Bagaikan salju. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang sempurna. Hidupku ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kuasailah hidupku, sucikanlah hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan hati kami, pikiran dan mulut kami sebentar kami mau baca firman Tuhan. Basuhlah hidupku Bapa dalam nama Yesus,
supaya hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, kami mau baca firman Tuhan, biar makin hari kami dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, Juru Selamat kita, yang sanggup membentuk hidup kita. Minta sama Tuhan, Tuhan bersihkan hatiku dari kejahatan, biar kita makin hari kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena hati kita bisa dibentuk oleh kuasa firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, biar firman-Mu, janji-Mu Bapa, ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati ini tidak ada firman Tuhan, maka yang ada di dalam hati kita dosa. Ya, karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Kalau hati kita tidak ada sumber kebenaran, maka berarti hati kita bisa diisi dengan sumber, ya, kekotoran, sumber kenajisan, sumber kejahatan. Itu datang dari iblis, sumber dari dunia ini, ya, campur baur nanti dengan kuasa iblis. Tapi mari kita datang segala rendah hati kita, seperti tema firman Tuhan pada malam hari ini, bersihkanlah hatimu dari segala kejahatan. Mari kita membaca firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita pelihara sama Tuhan sampai malam hari sebelum kita berbangun tidur. Kita membaca Yeremia pasal 4 dari ayat yang kelima, Bapak Ibu, sampai 14. Mari kita membaca demikian firman Tuhan. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri, bersuruhlah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Bangsa Israel ini saya mau terangkan singkat, saudara, ya. Bangsa Israel pecah jadi dua, bagian utara dan selatan. Ya, Yehuda ini bagian selatan, saudara, ya. Utara Raja Israel, ya. Itu banyak mereka dua-duanya utara dan selatan. Bangsa Israel yang tadinya waktu Raja Saul, Raja Daud, ya, sampai Raja Salomo, itu tetap menjadi satu, saudara, bangsa Israel. Tapi sejak Raja Salomo, ya, mulai banyak berdosa kepada Tuhan, sehingga hidupnya sudah tidak benar, ya, punya anak Rehabeam, ya, tidak benar hidupnya, ya, tidak dengar-dengaran, akhirnya pecah, saudara, ya. Pecah menjadi dua bagian. Yang utara itu ada 10 suku bangsa, ya. Untuk selatan Yehuda dan Benyamin. Dan maka dikatakan di sini, beritahu Yehuda. Jadi bangsa Israel yang di bagian selatan ini Yehuda, ya, dan Yerusalem itu bagian di selatan, ya, sama. Tapi dikatakan di sini, ya, ada utara, serangan dari utara. Kalau kita lihat di sini, ya, beritahu Yehuda, kabarkan Yerusalem, tiuplah sangkala di dalam negeri, bersulah keras-keras, berkumpul dan malah kita pergi kota yang berkubu, angkatlah panji-panji ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengumpul, jangan tinggal diam, sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Musuh yang selatan utara. Yehuda ini bagian selatan, ya, kerajaan Israel bagian selatan, yang senantiasa ribut kalau sudah baca di raja-raja. Ya, utara dan selatan bangsa Israel bagian selatan, Yehuda dan utara itu ribut terus-terusan, saudara. Tidak damai. Kenapa? Tidak ada Tuhan Yesus. Karena di dalamnya banyak dosa. Maka dikatakan di sini. Jadi artinya sama dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka pasti malapetaka akan jadi. Mohon maaf, hidung saya gatal, saudara, ya. Jadi artinya kalau kita jauh dari Tuhan, ya, seorang kalau hidupnya jauh dari Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, tegar tengkuk, ya, selalu iblis itu akan mengganggu, saudara, ya.
Selalu ada peperangan. Memang hidup ini bukan peperangan. Hidup yang kita benar ajar peperangan, apalagi hidup kita nggak benar, saudara. Ya, iblis kan tahu. Ya, hati kita diisi dengan firman atau tidak ada firman. Ya, jadi iblis melihat. Ya, apakah kita dekat dengan Tuhan? Ya, iblis bisa tahu. Lihat itu. Waktu anak Skewa kita baca di 119. Dia dekat sama Tuhan, mau coba-coba, mau pelayanan, tumpangkan tangan. Ya, apa kata iblis? Rasul Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, siapa kau? Ya. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tahu iblis. Kalau kita kurang doakan, iblis bisa lihat kita banyak berbuat dosa atau hidup benar di hadapan Tuhan. Tahu. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jadu darah. Maka pentingnya kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, marilah kita mau intim dengan Tuhan, jauh dari dosa. Tapi hati kita isilah dengan firman Tuhan. Ya. Terus saya membaca ayat ke-7. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya. Untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu lilit karena kain kabung. Menangis dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyalanya tidak suruh daripada kita. Ini bangsa Israel ini. Ya, murka Tuhan marah terus-terusan kepada bangsa Israel karena hidupnya tidak benar kanan kepada Tuhan. Demikian kehidupan kita ini menjadi sebuah tuatu pembelajar. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Rajin baca Alkitab supaya tahu persis sejarah. Dan itu sifat dari Tuhan. Tuhan tidak mau kalau hidup kita bercabang. Tuhan tidak mau kalau hidup kita di dalam dosa. Murka Tuhan nyata, saudara. Ya, ayat yang ke-9. Pada waktu itu demikian firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, ah Tuhan Allah, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Para mas itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul. Gunung minta ampun, minta maaf saudara. Bertiup ke arah seperti umatku. Bukan untuk itu menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan kain yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celaka kita sebab kita dibinasakan. Ayat 14 yang terakhir. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu. Coba ini. Ya, jadi artinya hati kita harus jaga seperti dalam Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan lihat contoh bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Tapi kita adalah anak Tuhan Isa rohani. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Segala macam itu bisa timbul dalam hati manusia. Kalau hati tidak isi dengan firman Tuhan, perkara-perkara yang dikatakan akan terjadi. Iri hati, benci, dendam, segala macam, saudara. Ya. Tapi kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, maka kalau ada perkara yang tidak benar, kita minta sama Tuhan dan kita usir dalam nama Yesus. Ada dendam, dengki, benci, iri hati, perkara yang tidak berkenan, kita usir dalam nama Yesus. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan bersihkan hati kita putih seperti salju. Maka pentingnya Bapak Ibu rajin baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Mari mohon maaf. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Biar kita ada hari demi hari Bapak Ibu yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, ya, supaya jangan sampai Bapak Ibu sia-sia, ya, menjadi orang Kristen yang tidak bertobat, tapi menjadi hamba Tuhan, anak orang Kristen yang cinta Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya, putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan
bagaikan salju. Amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita jaga hati kita, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Selalu kita jaga hati, supaya senantiasa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai ada kebencian, dendam, dengki, iri hati yang tidak beres, kita singkir ke dalam nama Yesus. Tapi isilah hati kita dengan firman Tuhan. Buah-buah Roh Kudus itu ada kasih, ada panjang sabar, ada lemah lembut, ada hati yang mencintai Tuhan. Milikilah 5 hal yang sudah pernah saya sampaikan, supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, mari miliki hati yang cinta kepada Tuhan. Cinta vertikal dan horizontal. Cinta kepada Tuhan harus taat kepada firman Tuhan, dan secara horizontal itu implementasinya kepada keluarga, kepada teman sahabat kita harus ada kasih. Dan kedua, harus memiliki sifat taat. Dan ketiga, milikilah sifat rendah hati. Dan keempat, milikilah sifat setia, kesetiaan. Dan kelima, malah memiliki sifat hati kudus, hidup benar, berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Halo, amin. Puji Tuhan.